Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadil Haq Firdaus. Saya bersekolah di SD Al-Madani, Gresik, Jawa Timur. Hari ini, Selasa 5 Mei 2026, saya akan membawakan dongeng dengan judul Malin Kundang. Selamat menyaksikan. Malin Kundang. Pada zaman dahulu, di pesisir pantai, ada sebuah kampung bernama Pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda bernama Mandirubaya dan seorang anak tunggalnya bernama Malin Kundang. Mandirubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah anak yang rajin dan penurut. Mandirubaya sudah tua. Ia hanya bisa bekerja sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang teramat parah. Nyawanya pun hampir melayang. Namun, ia dapat diselamatkan berkat usaha dan kerja keras ibunya. Kini Malin telah dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota. "Jangan Malin, jangan pergi. Ibu takut terjadi apa-apa denganmu di sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," kata Mandirubaya yang sedih setelah mendengar keinginan anaknya. "Tidak apa-apa kok Bu, aku akan baik-baik saja. Tidak usah khawatirkan aku Bu. Aku ingin mengubah hidup kita agar menjadi lebih baik Bu. Izinkanlah Bu," kata Malin Kundang sambil meminta izin. Dengan berat hati, Mandirubaya pun melepaskan anaknya untuk merantau. Ia membekali Malin Kundang dengan nasi yang dibungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untuk bekalmu di perjalanan, Nak," kata Mandirubaya sambil memberikan bekal itu kepada Malin. Lalu Malin pun pergi meninggalkan desanya. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat dan berbeda bagi Mandirubaya. Setiap pagi dan sore, ia selalu memandang ke laut sambil berkata, "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" ucapnya di dalam hati. Dan ia selalu mendoakan agar anaknya selamat dimanapun berada. Setiap ada kapal besar bersandar, ia selalu menanyakan kepada nahkoda ataupun awak kapal tentang anaknya di sana. "Bagaimana kabar anakku di sana? Apakah dia baik-baik saja? Mengapa begitu lamanya dia tak memberi pesan?" kata Mandirubaya sambil terus menanyakan. Namun ia tak mendapatkan jawaban. Bertahun-tahun dia tanyakan, namun tetap tak mendapatkan jawaban. Tubuhnya semakin tua, jalannya terbungkuk-bungkuk. Ia selalu berkata, ia pasti yakin anaknya akan datang. Suatu hari, nahkoda yang dulu membawa Malin berkata, "Hei Mandirubaya, apakah kau tahu kini anakmu telah menikah dengan gadis cantik dan kaya raya?" Mandirubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia pun selalu mendoakan agar anaknya selamat dimanapun berada. Ia yakin anaknya pasti akan datang. Sinar keceriaannya pun menghampiri kembali. Namun berbulan-bulan pun berlalu. Mandirubaya tak kunjung mendapatkan pesan dari Malin Kundang. Ataupun Malin Kundang kembali untuk menengoknya. Mandirubaya berkata, "Malin, kau kapan pulang, Nak? Ibu sudah tua. Malin kapan pulang?" ujar Mandirubaya setiap malam dengan rintih pilunya. Benar saja, tak beberapa hari kemudian, ada kapal besar, megah dan indah berlayar menuju ke pantai air manis. Warga kampung mengira itu adalah kapal milik sultan ataupun pangeran.
Warga kampung menyambutnya dengan bahagia. Lalu saat kapal itu merapat, berdiri seorang pasangan di anjungan kapal. Bajunya berkilauan terkena sinar matahari. Senyum yang meriah disambut oleh warga dengan bahagia. Saat itu, Mande Rubayah ikut berdesak-desakan. Jantungnya berdebar kencang ketika melihat sosok lelaki muda yang berdiri di kapal tersebut. Ia sangat meyakini itu adalah anaknya, Malin Kundang. Ia langsung memeluk erat kakinya dan ia takut kehilangan sosok anaknya lagi. Malin, kau anakku kan? Mengapa begitu lamanya kau tak memberi pesan, nak? Ucap Mande Rubayah sambil menahan isak tangis. Malin Kundang terkejut karena dipeluk oleh wanita tua renta dengan baju compang-camping itu. Sebelum ia sempat berpikir, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Cuh, apakah ini ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong? Dulu kau katakan bahwa ibumu adalah bangsawan yang sederajat denganku." Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung menendang ibunya hingga terjatuh dan terguling di pasir. "Wanita gila, aku ini bukan anakmu." Mande Rubayah tak percaya akan perilaku anaknya. Saat itu Mande Rubayah berkata, Malin, kau anakku kan? Mengapa kau menjadi seperti ini, nak?" kata Mande Rubayah. Malin tak ingin mengakui ibunya karena ia malu kepada istrinya. Lalu saat itu Malin menendang lagi Mande Rubayah hingga terjatuh dan terduduk di pasir. "Wanita gila, ibuku ini tidak seperti engkau ya, melarat dan kotor," kata Malin Kundang ucap sinis. Mande Rubayah tak percaya anak yang dulu disayang-sayangnya tega berbuat demikian kepada Mande Rubayah. Tega berbuat demikian. Lalu ia menengadahkannya tangannya ke langit sambil berdoa, "Ya Allah, jika dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, kutuklah ia menjadi batu. Aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," kata Mande Rubayah saat itu. Cuaca yang cerah di tengah laut mendadak berubah menjadi hitam. Hujan amat lebat, petir menggelegar. Lalu badai datang. Badai itu menghancurkan kapal Malin dan ombak membawanya ke pantai. Saat matahari terbit di ufuk timur, terlihat seperti kepingan kapal yang telah berubah menjadi batu. Konon itu adalah kapal Malin Kundang dan ada patung yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Dan berenanglah ikan tenggiri dan ikan teri belanak di sela-sela patung itu. Konon itu adalah tubuh istrinya yang sedang mencari Malin Kundang. Konon ketika ombak besar menyapu pantai itu, ada suara, "Ampun Bu, ampun." Itu seperti suara Malin Kundang, anak yang durhaka kepada ibunya. Sekian dari ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.